Inilah negeri Andalus, negeri Muslim yang hilang, yang mencakup Spanyol, Portugal, Prancis bagian selatan, dan kepulauan Sisilia. Kota ini mulai dibangun pada tahun 325 Hijriah oleh Khalifah Abdurrahman An-Natsir. Dia memerintah selama 50 tahun, dari 300 Hijriah sampai 350 Hijriah. Kota demikian mewah dan megah diberi nama Kota Az-Zahra. Sebuah kota yang luas bangunannya mencapai 112 hektar. Dibangun lebih kurang 30 km dari ibu kota Andalus, Cordova. Di dalamnya ada kebun binatang, taman burung, tempat perhiasan yang khusus, dan tempat memproduksi alat-alat militer. Di antara 112 hektar itu, ada istana yang dibangun dan diberi nama Dar Ar-Raudhah. Istana Dar Ar-Raudhah adalah istana yang dinding-dindingnya dilapisi emas dan marmer yang mewah. Di tengah-tengah istana ada satu batu mulia hadiah dari Raja Imperium Konstantinopel. Di tengah-tengah istana juga diletakkan suatu bejana besar yang penuh dengan alkohol untuk memantulkan cahaya matahari. Istana itu terdiri dari 8 pintu yang tiang-tiangnya terbuat dari bahan gading dan kayu, berlapis emas dan beraneka macam batu mulia. Jika matahari bersinar, cahayanya akan menerobos masuk melalui pintu itu dan akan menimpa bejana besar yang di dalamnya terdapat alkohol, dan cahaya itu akan dipantulkan kembali. Di samping bejana besar, ada seorang petugas yang tugasnya memutar-mutar bejana tersebut sehingga cahaya tampak berkilauan, berputar-putar di dalam ruangan besar yang digunakan untuk pertemuan. Selain itu, masih ada lagi berbagai macam patung. Ada patung singa, di sampingnya patung kijang, di sampingnya ada patung buaya, kemudian di depannya ada patung ular, patung kalajengking, patung gajah, di seberangnya lagi patung burung-burungan, merpati, burung merak, ayam betina, ayam jago, dan berbagai jenis. Semuanya berlapis emas murni yang dihiasi bermacam batu-batuan yang sangat mahal. Dari mulut patung hewan itu memancarkan air. Tak jauh dari situ ada tempat penampungan air yang juga dilapisi emas dan batu mulia yang lain. Pada hari dibuka untuk pertama kalinya istana itu, sang khalifah mengundang seluruh pejabat Andalus. Datanglah seluruh pejabat dan para menterinya. Majelis itu dibuka dengan pertanyaan Khalifah Abdurrahman An-Natsir. Pernahkah kalian mendengar seorang raja sebelum aku yang bisa membangun istana sebesar ini? Para pejabat menjawab, tidak, demi Allah. Engkaulah satu-satunya, yang lain belum pernah ada. Kami tidak yakin ada yang bisa membangun setelahmu istana sehebat ini. Saat Abdurrahman An-Natsir larut dalam pujian para pejabatnya, masuklah seorang pejabat. Dia adalah Al-Munzir bin Said Al-Baluti, ulama besar, khatib tetap di masjid besar ibu kota Cordova, dan sekaligus seorang hakim.
Giliran sang khalifah bertanya pendapatnya. Tapi Al-Munzir yang ditanya justru menangis terseduh-seduh. "Apa yang membuatmu menangis?" "Demi Allah, wahai Amirul Mukminin, aku tidak menyangka bahwa syaitan yang telah terlaknat telah mampu menyesatkanmu hingga sejauh ini. Dengan apa yang Allah berikan kepadamu berupa kenikmatan dan kekayaan, sekarang engkau telah tinggal di tempat orang kafir. Coba perhatikan apa yang kamu katakan. Bagaimana kamu katakan bahwa aku tinggal di rumah orang kafir?" "Iya, bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran, dan sekiranya bukan karena hendak menghindari manusia menjadi umat yang satu dalam kekafiran, tentulah kami buatkan bagi orang-orang yang kafir kepada Tuhan yang Maha Pemurah loteng-loteng perak bagi rumah mereka dan juga tangga-tangga perak yang mereka menaikinya. Dan kami buatkan pula pintu-pintu perak bagi rumah-rumah mereka, dan begitu pula dipan-dipan yang mereka bertelekan atasnya. Dan kami buatkan pula perhiasan-perhiasan dari emas untuk mereka, dan semuanya itu tidak lain hanyalah kesenangan kehidupan dunia. Dan kehidupan akhirat itu di sisi Tuhanmu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang pemurah, Al-Quran, kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan, maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya." Khalifah terdiam, suasananya senyap sesaat. "Semoga Allah membalasmu atas semua jasamu pada kami dan kepada dirimu, serta seluruh kaum muslimin dengan balasan yang baik, juga semua jasamu untuk agama ini dan kaum muslimin dengan balasan yang agung. Semoga Allah memperbanyak orang-orang sepertimu. Apa yang kamu katakan itu benar." Setelah itu, Khalifah memerintahkan untuk menghilangkan dan membuang seluruh lapisan emas dan perak dari semua bagian dalam istana, diiringi dengan istighfar Khalifah.